Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dewa Raja Bai Cheng dan Tan Yun, yang dipimpin oleh seorang jenderal dewa, pergi ke gedung VIP. Setelah memasuki gedung VIP, Tan Yun menemukan bahwa lobi di lantai pertama gedung VIP penuh dengan jamuan makan. Di sisi kiri perjamuan duduk 210 anak muda dan gadis dari alam Raja Suci yang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Dewa Menelan dan Jurang Fierce. Di perjamuan di sebelah kanan, ada beberapa Raja Dewa dan bangsawan tingkat tinggi dari alam Dewa Hongmeng. Orang-orang ini semua dikirim ke Raja Suci atau keturunan bawahan mereka. Setelah Dewa Raja Bai Cheng masuk, dia bersikap sopan kepada semua orang. Tepat saat dia hendak duduk di perjamuan, tawa keras datang dari belakangnya. Hahaha, lama tidak bertemu, saudara Bai Cheng, ucap suara itu. Tan Yun dan Raja Dewa Bai Cheng melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Raja Dewa Mu Feng berjalan ke gedung VIP dengan senyum di wajahnya dan memimpin Suan Yuanru yang memikat negara dan kota. Rower, Jing Yun, Tan Yun dan Suan Yuanru berlari ke arah satu sama lain, saling berpelukan erat. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng duduk di perjamuan sambil tersenyum, mengabaikan semua orang dan berbicara dengan bebas. Setelah Tan Yun melepaskan Suan Yuanru, dia berkata, "Saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap Anda menjadi Dewa Suci Agung kelas 6 yang hebat," ucap Tan Yun. Suan Yuanru tersenyum, "Bagaimana? Apakah Anda mengaguminya?" ucap Suan Yuanru. "Kekaguman? Itu benar-benar kekaguman," ucap Tan Yun tersenyum, mengambil tangan giok Suan Yuanru yang lembut dan tanpa tulang dan duduk bersama di perjamuan. Suan Yuanru berkata dengan suara tenang, "Sebenarnya, saya tidak berencana untuk pergi ke Jurang Sengit Menelan. Tapi, banyak orang yang ingin membunuhmu, dan aku mengkhawatirkanmu, jadi aku memutuskan untuk berpartisipasi," ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, arus hangat melonjak di hati Tan Yun, dan dia berkata, "Rower, kamu sangat baik padaku," ucap Tan Yun. Suan Yuanru tersenyum ringan, sangat menawan. Setelah itu, Tan Yun memberi tahu Suan Yuanru tentang identitasnya di alam semesta terakhir dan apa yang terjadi selama ini. Ketika Suan Yuanru mengetahui bahwa Tan Yun pernah menjadi putra dewa leluhur di alam semesta terakhir, atau jenderal ras dewa kuno abadi, dia cukup terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun juga memiliki seorang istri bernama Ji Yuyan, dia merasa agak tidak nyaman, tetapi ketika dia mendengar apa yang terjadi pada Ji Yuyan dan Tan Yun, dia tiba-tiba merasa sedikit bersimpati kepada Yuyan. Matahari terbenam dan itu hampir senja. Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng dan yang lainnya memasuki lobi di lantai pertama gedung VIP bersama-sama, mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Semuanya tunggu sebentar, seorang pria besar akan datang nanti. Maka pria besar ini akan bertanggung jawab untuk memimpin mereka yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Abyss Fierce Devouring untuk pergi ke alam Dewa Siyuan," ucap Raja Dewa Tertinggi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa itu, siapa yang bisa disebut pria besar di mulut Raja Dewa Tertinggi dari alam Raja Dewa tingkat 9. Tepat ketika semua orang bingung, Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, "Oke, Raja Dewa ini tidak akan menjual putranya. Orang ini adalah wanita tercantik kedua di alam Dewa Hongmeng kita, dan juga murid utama Dewa Tianzun, yaitu Mu Zhen Tianzun," ucap Raja Dewa Tertinggi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, Raja Dewa Titan menatap Raja Dewa Tertinggi dengan kaget dan bertanya, "Saudara Bai, bukankah Mu Zhen kekuatan Raja Dewa tingkat 9? Dia adalah Mu Zhen Tianzun, mungkinkah dia telah memasuki alam abadi?" ucap Raja Dewa Titan. Semua orang juga memandang Raja Dewa Tertinggi, menunggunya untuk menjawab. Anda harus tahu bahwa cukup sulit bagi Raja Dewa Agung tingkat 9 untuk maju ke alam abadi. Ketika 10 Raja Dewa Agung tingkat 9 yang menyentuh alam abadi melintasi bencana, dapat dikatakan bahwa mereka 9 mati. Dan penghalang alam abadi sangat sulit untuk dilihat. Di antara 3 dewa utama, ada cukup banyak kultivator yang terperangkap di alam Raja Dewa Agung tingkat 9,
dan jumlah totalnya tidak kurang dari 3.000. Raja Dewa Tertinggi melihat sekeliling pada semua orang, dan berkata dengan nada tertentu, "Ya, Raja Dewa Muzhen baru saja dipromosikan ke alam abadi kelas 1 belum lama ini, dan dikanonisasi sebagai Tianzun oleh Tuan Tianzun," ucap Raja Dewa Tertinggi. Mendengar ini, di lobi di lantai pertama paviliun VIP, gelombang diskusi terdengar. "Ya Tuhan, kecepatan kultivasi Muzhen Tianzun benar-benar luar biasa. Aku mengagumi, sangat mengagumi." Tepat di depan Raja Dewa, ketika kepala keluarga sedang berdiskusi, suara yang menyenangkan datang dari luar paviliun, seperti mata air jernih yang melewati batu. Gadis itu mengenakan rok merah muda, tinggi, dengan bagian depan dan belakang menonjol, mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan fitur wajah yang sangat halus. Dia datang dengan senyum di wajahnya, sepasang lesung pipit tertanam di pipinya, yang membuatnya tersenyum sangat mengharukan. Dia tidak lain adalah murid utama Lingxia Tianzun, dan murid yang paling bangga, yaitu Muzhen. Muzhen Tianzun hari ini. Di belakang Muzhen Tianzun, Li Ximin dan Li Xiyin yang sudah menjadi Raja Suci kelas 2, mengikuti. Seperti yang kita semua tahu, di 3 dewa utama, ada banyak orang kuat di alam Raja Dewa, tetapi mereka benar-benar dapat disebut Raja Dewa, dan jumlahnya hanya 500. Ini karena Anda adalah orang yang kuat di alam Raja Dewa, yang tidak berarti bahwa Anda akan memiliki status Raja Dewa. Jika Anda ingin dihormati sebagai Raja Dewa, Anda harus mendapatkan kanonisasi Lingxia Tianzun di alam Dewa Hongmeng. Di alam Dewa Xiyuan, Anda perlu mendapatkan kanonisasi Xiyuan Supreme. Di alam Dewa Chaos, Anda perlu mendapatkan kanonisasi Chaos Supreme. Demikian pula, dalam kasus alam Dewa Hongmeng, kekuatan alam abadi alam Dewa Hongmeng tidak hanya Lingxia Tianzun dan Muzhen Tianzun. Tetapi hanya ada 2 tuan dan murid, Lingxia dan Muzhen, yang bisa disebut kekuatan alam abadi Tianzun. Jelas, di alam Dewa Hongmeng, selain Lingxia Tianzun, orang yang paling kuat adalah kepala muridnya yang bangga, Muzhen Tianzun. Bisa dibayangkan bahwa status Muzhen Tianzun tidak diragukan lagi di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta orang. "Saya telah melihat Tuan Tianzun," ucap 212 orang, termasuk Raja para Dewa, kepala keluarga, dan Tan Yun yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Abyss Fierce Swallowing, bangkit satu demi satu dan membungkuk dalam-dalam ke Tianzun Muzhen. "Kamu tidak perlu lebih sopan," ucap Muzhenian. Setelah Muzhentian berkata, menatap Tan Yun, tersenyum dan berkata, "Kamu adalah adik laki-lakiku Jing Yun, kan?" ucap Muzhen Tianzun. Muzhen Tianzun bertanya sambil tersenyum. "Junior kecil saudaraku, kamu hanya seorang suci agung kelas 3, apakah kamu juga akan pergi ke Swallow God Fierce Abyss?" ucap Muzhen Tianzun. "Iya, kakak senior," ucap Tan Yun menjawab. Muzhen Tianzun tersenyum, lalu memandang semua orang dan berkata, "Semuanya, duduklah." Setelah perjamuan selesai, Tianzun ini akan berangkat dengan adik laki-laki dan yang lainnya ke alam Dewa Xiyuan, ucap Muzhen Tianzun. Setelah itu, semua orang mulai duduk, dan mengobrol sambil minum. Selama periode ini, Li Xiyin memandang Tan Yun yang sedang duduk dengan Suan Yuanru, matanya sedikit kesepian. Tan Yun melihat Li Xiyin menatapnya, jadi dia mengangkat gelasnya menghadap Li Xiyin. Li Xiyin mengangguk dan meminum anggur di gelas. 2 jam kemudian, langit diselimuti kegelapan, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Setelah perjamuan selesai, Muzhen Tianzun membawa Tan Yun, Suan Yuanrou dan 214 orang lainnya keluar dari gedung VIP. Setelah beberapa saat, mereka terbang ke Aula Ruang Waktu di kota tentara tertinggi. Di Aula Ruang Waktu, ada 2 formasi teleportasi raksasa, yang mengarah ke kota Dewa Chaos, dan ke kota Dewa Xiyuan, dan semuanya masuk ke ruang waktu ke alam Dewa Xiyuan. Muzhen Tianzun melihat kembali ke Tan Yun dan yang lainnya, dan menjelaskan, alam Dewa Hongmeng tidak jauh dari alam Dewa Xiyuf, dan itu dapat dicapai dalam 1,5 tahun melalui susunan teleportasi. Karena transmisi kecepatannya sangat cepat, Anda mungkin merasa sangat pusing, ucap Muzhen Tianzun. Setelah berbicara, Muzhen Tianzun memimpin kerumunan ke dalam formasi teleportasi yang mengarah ke alam Dewa Xiyuan. Setelah Raja Dewa Tertinggi dan yang lainnya menyaksikan Muzhen Tianzun dan yang lainnya pergi, yang lain bergabung dengan Raja Dewa Tertinggi pergi, tetapi hanya Raja Dewa Yuan,
Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, dan Ma Boxiang yang tinggal. Setelah 6 orang dan Raja Dewa tertinggi tinggal di aula ruang waktu selama 1 malam, Raja Ilahi tertinggi memandang ke-6 orang itu dan berkata, setelah kita tiba di alam Dewa Siyuan, kita akan menemukan teman-teman terbaik kami secara terpisah, dan biarkan sahabat kita mengatur seseorang untuk menghadapi Jing Yun di jurang sengit menelan. Setelah pengaturan selesai, ingatlah untuk segera kembali ke alam Dewa Hongmeng dan duduk di bentengmu untuk mencegah serangan mendadak dari iblis luar angkasa, ucap Raja Dewa Yuan. 4 raja para dewa dan 3 tuan memukulnya dan memasuki susunan teleportasi, dan kemudian menghilang. 4 musim berganti, dan tahun-tahun mengalir seperti 1,5 tahun kemudian. Ada kota terapung di area pusat alam Dewa Siyuan. Kota ini cukup besar, meliputi area seluas 3 triliun abadi, tergantung di lautan awan yang luas, cukup megah. Kota ini adalah kota pertama dari alam Dewa Siyuan, dan juga merupakan kota tempat Siyuan Agung tinggal, yaitu kota Dewa Siyuan. Di luar gerbang kota ilahi Siyuan, ada 2 gerbang surgawi ruang waktu setinggi 1 juta kaki. Salah satunya mengarah ke alam Dewa Hongmeng, dan yang lainnya mengarah ke alam Dewa Kaos. Boom! Pada saat ini, gerbang ruang waktu yang mengarah ke alam Dewa Hongmeng terbuka dengan suara keras yang memekakkan telinga. Segera, Mu Zhen Tianzun yang sedingin es dan seperti batu giok, dengan penampilan ikan dan angsa yang tenggelam, membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang, tersapu keluar dari gerbang surgawi ruang dan waktu, dan terbang keluar dari Origin of God City. Pada saat ini, seorang jenderal ilahi yang menjaga kota ilahi Siyuan, memegang tombak Fang Tianhua, memandang Mu Zhen Tianzun dan bertanya, siapa yang akan datang, ucap jenderal itu. Mu Zhen Tianzun yang memimpin para jenius dari alam Dewa Hongmeng, datang untuk berpartisipasi dalam berburu harta karun di Swallowing Fierce Abyss, ucap Mu Zhen Tianzun. Jenderal Dewa membungkuk dan berkata, saya telah mendengar nama seniormu untuk waktu yang lama, saya tidak berharap Anda menjadi begitu muda dan telah dipromosikan ke alam abadi, tidak sopan, dan tidak sopan, silakan masuk, ucap jenderal itu. Mu Zhen Tianzun tersenyum ringan, dan membawa Tan Yun dan yang lainnya ke kota ilahi Siyuan. Setelah itu, Mu Zhen Tianzun memimpin Tan Yun dan yang lainnya, tidak jauh dari gerbang kota, ke aula ruang waktu, dan memberitahu Tan Yun dan yang lainnya, kali ini, alam Dewa Siyuan bertanggung jawab untuk memimpin para jenius surgawi di alam Raja Suci, adalah Sueying Tianzun yang akan menelan jurang Fierce God. Sueying Tianzun memiliki kepribadian yang menarik, setelah kita tiba di Sueying Senfu nanti, kita harus berperilaku sedikit, dan jangan menyinggung Sueying Tianzun, jika tidak, Tianzun ini tidak akan bisa melindungimu, ucap Mu Zhen Tianzun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata serempak, ikuti perintah, ucap semua orang. Tan Yun dan Xuanyuan Rou saling memandang dengan kegembiraan dan kerinduan di mata masing-masing. Karena Sueying Tianzun adalah darah dan daging mereka sendiri. Tan Yun, itu bagus, kita bisa melihat putri kita nanti, Xuanyuan Rou mengepalkan tinjunya yang harum dengan penuh semangat, dan berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, tahukah kamu, aku memimpikannya Sueying sepanjang waktu, ucap Xuanyuan Rou. Aku juga sangat merindukannya, ucap Xuanyuan Rou. Tan Yun, kapan kita akan bertemu putri kita? Terkadang aku benar-benar tidak tahan untuk sesaat, kata Xuanyuan Rou dalam transmisi suara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang bukan waktunya, setelah kita kuat, kita akan bertemu putri kita lagi, kalau tidak, itu hanya akan membuatnya bermasalah sekarang, ucap Tan Yun. Yah, aku akan mendengarkanmu, ucap Xuanyuan Rou selama transmisi suara. Mu Zhen Tianzun mengorbankan Tianzun Senzu berkualitas tinggi dan berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, naiklah ke Senzu, aku akan membawamu ke sana, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah semua orang naik Senzu, Mu Zhen Tianzun mengendarai Senzu dan membawa semua orang ke udara, terbang menuju kedalaman kota ilahi Siyuan. 1 jam kemudian, Senzu berlayar ke kedalaman kota ilahi Siyuan, di atas gunung yang tertutup salju yang sangat megah. Gunung salju ini adalah Snow Shadow Mountain, dinamai berdasarkan bayangan salju. Setelah Senzu mendarat di puncak gunung salju, Xuanyuan Rou sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh kebahagiaan, dan dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun,
Putri kita sangat menyukai salju ketika dia masih kecil, dia sering menghilang di salju, jadi dia menamainya Jing Sueying. Dan di kota Dewa Siyuan, hanya Gunung Suci Sueying yang diselimuti salju sepanjang tahun. Saya pikir dia pasti sangat merindukan ibunya, ucap Xuan Yuanru. Tan Yun memegang tangan Xuan Yuanru dengan erat, semakin dia merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak kepada ibu dan anak perempuan Xuan Yuanru, dan berpikir dalam hati. Rower, aku pasti akan memperlakukan ibu dan anak dengan baik dalam hidup ini, ucap Tan Yun. Sueying Senfu dibangun di atas Sueying Sensan biasa. Rumah besar itu kurang dari 10.000 meter persegi. Di luar mansion, seorang dewi dari Raja Suci Agung tingkat 9 melihat ke arah kerumunan dan bertanya, "Siapa kamu?" ucap orang itu. Mu Zhen Tianzun berkata, "Saya Mu Zhen Tianzun dari alam Dewa Hongmeng. Saya datang ke sini untuk melihat Tianzun Anda," ucap Mu Zhen Tianzun. "Oh, tunggu sebentar, aku akan melaporkan." Sebelum sang dewi selesai berbicara, suara dingin Sueying Tianzun bergema di istana. "Biarkan mereka masuk," ucap Sueying Tianzun. "Tuan Mu Zhen Tianzun, tolong," ucap orang itu. Setelah Dewi memberi hormat, Mu Zhen Tianzun membawa Tan Yun dan semua orang ke dalam kuil. Pada saat ini, suara Sueying Tianzun terdengar dari langit di atas kuil. "Mu Zhen, bawa mereka dan tunggu Tianzun ini di halaman depan, dewa ini akan datang nanti," ucap Sueying Tianzun. "Baik," ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah Mu Zhen Tianzun menjawab, dia membawa Tan Yun melewati paviliun. Saat dia berjalan, Xuan Yuanru tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, dan dalam sekejap, air mata memenuhi matanya. "Rower, ada apa?" ucap Tan Yun tampak khawatir, dan transmisi suara bertanya. Xuan Yuanru menahan air matanya agar tidak menetes, dan transmisi suara berteriak, "Tan Yun, tahukah kamu, The Snow Shadow Divine Mansion tidak dibangun kemudian, itu adalah putri kami yang memindahkan mansion tempat saya dulu tinggal bersamanya." "Putri Ahwowo, putriku pasti merindukanku," ucap Xuan Yuanru. Air mata Xuan Yuanru tidak bisa lagi dikendalikan. Dia berhenti saat berjalan, dan melihat ayunan di halaman lain. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ada sebuah gambar, seorang gadis kecil dengan tot merah muda dan 2 kuncir, duduk dengan gembira di ayunan, dan berteriak dengan suara seperti susu. "Ibu, Xiaoying masih ingin bermain, hihi." Ibu datang dan dorong Xiaoying. Melihat ayunan 3 kaki jauhnya, mata Xuan Yuanru kabur karena air mata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh ayunan, segera, suara Sueying Tianzun yang berisi rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak. "Hentikan, Anda berani menyentuh barang-barang Tianzun ini, dan Tianzun ini memotong tangan Anda," ucap Sueying Tianzun. Mendengar ini, tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan segera menarik tangannya yang terulur. Bas! Ketika kehampaan itu seperti riak air, Sueying Tianzun yang diselimuti niat membunuh muncul entah dari mana di depan Xuan Yuanru, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mengerti aturannya? Ketika kamu datang ke rumah orang lain, kamu tidak dapat menyentuh yang lain dengan santai," ucap Sueying Tianzun. Pada saat ini, Mu Zhen Tianzun memelototi Xuan Yuanru dengan pandangan tidak senang, lalu memandang Sueying Tianzun, dan berkata, "Sueying Tianzun, orang-orang di bawah ini tidak masuk akal, saya harap Anda." Sebelum Mu Zhen Tianzun selesai berbicara, Sueying Tianzun berkata, "Diam." Sueying Tianzun tiba-tiba melihat ke samping ke arah Mu Zhen Tianzun. "Apakah Tianzun ini menanyakan sesuatu padamu? Apa yang kamu bicarakan?" ucap Sueying Tianzun. Dihadapkan dengan omelan, hati Mu Zhen Tianzun penuh amarah, tetapi dia masih menahan diri dan tidak menyerang. "Tuan Tianzun tenang, ini salahku, ini semua salahku." Xuan Yuanru buru-buru berkata, "Tuan Mu Zhen Tianzun telah memberitahu kita untuk tidak menyentuh barang-barang di rumahmu sebelum kamu datang." Tanpa menunggu untuk Xuan Yuanru katakan bagaimanapun juga, Sueying Tianzun mendengar suara yang agak familiar, dan berkata, "Angkat kepalamu," ucap Sueying Tianzun. "Baik Lord Tianzun," ucap Xuan Yuanru mengangkat kepalanya, dan masih ada air mata di matanya. "Xuan Yuanru, itu kamu," ucap Sueying Tianzun. Ketika Sueying Tianzun melihat bahwa itu adalah Xuan Yuanru, niat membunuhnya menghilang.
Sejak upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xiyin selama ribuan tahun, Sueying Tianzun tidak tahu mengapa setelah melihat Xuan Yuanru. Melihat Xuan Yuanru memiliki semacam keintiman. Melihat penampilan Xuan Yuanru yang penuh air mata pada saat ini, Sueying Tianzun tersenyum dan berkata, apakah Tianzun ini membuatmu takut? Xuan Yuanru, keberanianmu terlalu kecil, aku membawamu ke upacara ulang tahun terakhir, kamu menangis, kali ini juga menangis. Apakah Tianzun ini benar-benar menakutkan, ucap Sueying Tianzun. Mendengar ini, Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya dan buru-buru berkata, tidak, Tuan Tianzun, Anda sama sekali tidak menakutkan, ucap Xuan Yuanru. Setelah Sueying Tianzun mendengar kata-kata itu dan tersenyum, dia melihat ayunan itu dan berkata, ayunan ini dibuat untukku oleh ibuku sendiri, jadi aku tidak suka orang lain menyentuhnya, yang mengingatkanku pada hal-hal menyedihkan. Aku sudah selesai, ucap Sueying Tianzun. Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya dengan rasa bahagia di hatinya. Pada saat ini, dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan kepada Sueying Tianzun, tetapi dia tidak dapat berbicara. Sueying Tianzun tersenyum, meskipun ibuku sudah pergi, dia masih hidup di hatiku, ucap Sueying Tianzun. Pada saat ini, bahkan Sueying Tianzun meragukan dirinya sendiri, karena dia tidak pernah membicarakan masalah pribadi dengan orang luar. Tapi dia tidak tahu mengapa, melihat Xuan Yuanru, dia berpikir ingin berbicara dengannya. Namun, dia tidak tahu bahwa perasaan mendalam ini adalah hubungan antara ibu dan anak. Setelah berbicara, Sueying Tianzun melihat kembali ke Mu Zhen Tianzun dan berkata, para jenius yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Dewa Menelan dari alam Dewa Siyuan dan sedang menunggu di Istana Tuan Kota, ucap Sueying Tianzun. Setelah itu, Mu Zhen Tianzun membawa Tan Yun dan yang lainnya, mengikuti Sueying Tianzun ke Istana Tuan Kota, dan setelah menghubungkan lebih dari 3.000 Raja Suci dari alam Dewa Siyuan ke Shenzhou yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Abyss Swallowing Fires, Mu Zhen Tianzun pergi ke Shenzhou membawa kejeniusan dari 2 dewa besar, mereka terbang keluar dari kota Dewa Siyuan dan terbang menuju jurang sengit menelan yang jauh. Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa alasan mengapa ada begitu banyak Raja Suci di alam Dewa Siyuan yang mendapatkan Swallowing Fierce Abyss lebih dari 3.000 orang ditemukan di wilayah orang lain karena Tun Shen Fierce Abyss. Tianzun Shenzhou berkualitas tinggi sepanjang 10.000 kaki panjangnya seperti sambaran petir melintasi langit. Di satu sisi Shenzhou, duduk bersila, ada 214 jenius dari alam Dewa Hongmeng, termasuk Tan Yun, Xuan Yuanru, dan Li Xiyin. Tidak jauh di belakang Tan Yun, Gongsun Sanshan yang sudah menjadi Raja Suci tingkat 9, menatap Tan Yun dengan kilatan niat membunuh di matanya. Gongsun Sanshan adalah putri tertua dari Gongsun Zhuangli, dan dalam upacara ulang tahun Li Xiyin dan Li Ximin, Gongsun Yan yang dibunuh oleh Tan Yun, adalah adiknya. Pada saat ini, di antara banyak jenius di alam Dewa Hongmeng, siapa yang ingin membunuh Tan Yun, lebih dari Gongsun Sanshan? Namun, karena status Tan Yun sebagai murid Lingxia Tianzun, mereka yang ingin membunuh Tan Yun tidak menunjukkan permusuhan apapun kepada Tan Yun di wajah mereka. Malam tiba, Sueying Tianzun dan Mu Zhen Tianzun berbicara, jadi mereka memasuki ruang pelatihan di Shenzhou. Di Shenzhou, hanya ada 2 jenius dari 2 dewa. Pada saat ini, di antara para jenius dari alam Dewa Siyuan, seorang pemuda mengenakan jubah emas dan bersulam naga di dadanya mengulurkan jari, menunjuk Xuan Yuanru dan Li Xiyin, dan menghadap Raja Suci kelas 5 di sampingnya. Dengan acuh tak acuh berkata, Ji Hao, kedua gadis kecil itu tidak buruk, kamu pergi dan biarkan mereka datang, ucap pemuda itu. Oke, Tuan Muda Gongzi, ucap Ji Hao mengangguk dan berdiri. Setelah menjawab, dia berjalan menuju Xuan Yuanru dan Li Xiyin. Ji Hao datang ke Li Xiyin dan Xuan Yuanru, dan berkata, dua wanita cantik, Tuan Muda kita Gongzi memiliki undangan, ucap Hao. Xuan Yuanru berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, ucap Xuan Yuanru. Li Xiyin menutup telinga. Ji Hao mengerutkan kening, dan suaranya menjadi lebih dingin, apakah kalian berdua tuli, tidak bisakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Tanpa menunggu kata-kata Ji Hao, Li Ximin tiba-tiba berdiri dan menatap Ji Hao, apa? Kamu dipanggil apa, ucap Li Ximin. Tes-tes, Ji Hao mencibir, tepat ketika dia membuka mulutnya.
Tan Yun tiba-tiba berdiri, memandang ke samping ke arah Li Simin dan berkata, "Saudara Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya?" ucap Tan Yun menamparkan tampar wajah Ji Hao dengan keras. Puff! Ji Hao mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan dua gigi, dan tertegun sejenak. Dia adalah satu-satunya putra Raja Jizan, salah satu dari 12 Raja Dewa Besar dari alam Dewa Siyuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengalahkannya. "Sialan, kamu berani memukulku." Sebelum Ji Hao selesai berbicara, Tan Yun menamparkan wajah Ji Hao secepat kilat. Dalam napas, kedua wajah Ji Hao bengkak seperti kepala babi. "Kamu memanggil tunanganku, dan Li Xin tuli, jadi kamu harus bertarung." Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Tan Yun. "Wah, kamu berani!" tiba-tiba bangkit dan memelototi Tan Yun. Saat dia bangun, lebih dari 3.000 Raja Suci di sekelilingnya semua bangkit dengan aura pembunuh, tampak seperti seorang pemuda berjubah emas melihat ke depan. "Duduklah untukku." Dengan suara dingin, Sueying Tianzun melangkah keluar dari ruang pelatihan bersama Mu Zhen Tianzun. Lebih dari 3.000 Raja Suci duduk gemetar ketika mereka melihat Tianzun Sueying marah, kecuali pemuda berjubah emas. "Gongzi Zhenxiong, duduk juga," ucap Sueying Tianzun berkata dengan dingin. "Baik Tuan Tianzun," ucap Gongzi Zhenxiong menjawab dengan santai, lalu duduk bersila, dan segera menatap Tan Yun dan berkata, "Nak, jika kamu berani menyinggung tuan muda ini, tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati," ucap Gongzi Zhenxiong. Tan Yun tersenyum pada ancaman itu, tetapi dia dapat melihat dari dua aspek bahwa identitas pemuda bernama Gongzi Zhenxiong ini tidak sederhana. Yang pertama adalah nama keluarganya, yang sama dengan Siyuan Supreme Gong Jihan. Yang kedua adalah bahwa orang lain diam di hadapan Sueying Tianzun, tetapi dia tidak takut pada Sueying Tianzun. Tan Yun menebak bahwa Gongzi Zhenxiong kemungkinan besar adalah keturunan Siyuan Supreme. "Adik muda, apa yang terjadi?" Mu Zhen Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, "Mengapa memukuli seseorang?" ucap Mu Zhen Tianzun. Tan Yun menunjuk Gongzi Zhenxiong dan berkata, "Kakak, orang ini yang memulai masalah, dia menganiaya Rower dan Xin." Sebelum Tan Yun bisa berbicara, dia disela oleh Gongzi Zhenxiong, "Itu semua omong kosong, tuan muda ini hanya ingin mengundang dua wanita cantik untuk berbicara, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda memprovokasi masalah?" ucap Gongzi Zhenxian. "Apakah nona muda ini mengenalmu?" Li Xin memarahi, "Tidak tahu malu," ucap Li Ximin. "Sombong, apakah kamu tahu siapa tuan muda ini?" Gongzi Zhenxiong berkata dengan tajam, "Tuan muda ini adalah cucu dari Siyuan Supreme, segera minta maaf untuk tuan muda, jika tidak, tuan muda ini ingin Anda terlihat baik," ucap Gongzi Zhenxiong. Begitu kata-kata ini keluar, banyak jenius di alam Dewa Hongmeng tercengang. Mu Zhen Tianzun memandang Gongzi Zhenxiong dan mengerutkan kening, "Bahkan jika kamu adalah cucu dari Lord Siyuan Supreme, kamu tidak boleh sombong di sini. Juga, orang yang ingin kamu ganggu adalah mutiara di telapak tanganmu guruku. Jika Tianzun ini melaporkan masalah ini kepada Siyuan Supreme, saya tidak berpikir Deo tertinggi Siyuan akan setuju dengan pendekatan Anda, kan?" ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong tersenyum ringan, lalu mengabaikan Mu Zhen Tianzun dan menutup kedua matanya. Dia mencibir dalam hatinya, kedua gadis kecil ini adalah wanita yang disukai tuan muda ini, dan tuan muda ini harus mendapatkannya, ucap Gongzi Zhenxiong di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Gongzi Zhenxiong memberi Ji Hao yang dipukuli menjadi kepala babi oleh Tan Yun, dengan kejam transmisi suara berkata, "Ji Hao, ketika kamu memasuki jurang menelan para dewa yang ganas, tuan muda ini akan menghancurkan anak itu untukmu, dan melampiaskan amarahmu untukmu," ucap Gongzi Zhenxiong. Pada saat yang sama, di langit di luar kota sumber, gerbang ruang dan waktu muncul, dan kemudian, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Titan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, Ma Boxiang, terbang keluar gerbang Dewa Ruang dan Waktu dan tergantung di langit. Raja Dewa Tertinggi memandang kerumunan dan berkata, "Semuanya, mari kita berpisah dan pergi ke perbatasan alam Dewa Siyuan untuk menemukan Raja Dewa Alam Dewa Siyuan, dan biarkan mereka dan bawahan yang berpartisipasi dalam jurang sengit yang menelan membunuh Jing Yun. 1 tahun kemudian, kita akan bertemu lagi, dan kemudian kembali ke alam Dewa Hongmeng," ucap Dewa Tertinggi.
Semua orang cocok, dan kemudian memasuki kota Dewa Siyuan dengan lancar. Melalui susunan teleportasi Dewa Siyuan kota, butuh 4 bulan untuk mencapai perbatasan benteng alam Dewa Siyuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.